Oke. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita mulai persiapan kita pada edisi malam hari ini. Sebelum kita bersama memulai persiapan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak di bulan September yang akan datang ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat jadi ngeheng. Sebentar ini. Waduh. Ya. Kagak gerak lagi. Kayaknya lagi ada yang error. Oke. Oh, ini ada yang bermasalah sedikit. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya pembahasan pada kesempatan malam hari ini untuk bulan September ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu temanya adalah, tema besarnya itu partisipasi bagi dunia. Pembagian temanya itu ada, bisa dilihat di situ ya Bapak Ibu, ada dua yang diganti judulnya karena hararese gitu ya judulnya. Yang pertama adalah kasih memanusiakan manusia, dari judul awalnya itu kan belajar dari Henry Dunant atau Durant gitu ya. Nah itu kayak kurang eye catching dan sebenarnya kan intinya mau ke sana gitu ya, inti pembicaraannya. Lalu yang kedua juga temanya sama, nggak diganti. Minggu ketiga sama, tidak diganti. Dan minggu keempat itu judulnya di rephrase sedikit gitu ya, berkaitan dengan bacaan bertahan dan beriman gitu dari judul awalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, karena apa namanya? Karena ini seperti biasa untuk minggu pertama dan pokoknya minggu-minggu ganjil itu akan dibacakan oleh yang ngajar di kelas remaja, lalu yang minggu-minggu genap akan dibacakan oleh yang ngajar di Immanuel. Nanti ada 2 minggu yang mungkin akan pengajarnya sama, jadi pada saat minggu ketiga dan keempat bisa nanti saling bertukar mungkin begitu ya. Nah ini untuk di bahan kita di minggu yang pertama, yaitu dengan tema kasih memanusiakan manusia, dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Mungkin minggu pertama yang di apa namanya di kelas di remaja yang ngajar siapa minggu pertama? Pak Omri. Pak Omri. Silakan Pak Omri untuk membacakannya. Baik Pak. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian sabda Allah. Terima kasih Pak Omri. Baik, rekan-rekan semua. Nah, kalau kita lihat di sini, maka 1 Yohanes 3 yang tadi kita baca itu adalah surat pengembalaan yang dikirim oleh Yohanes gitu ya. Di mana ini memaparkan tentang apa yang dijelaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 3 tentang kasih ya. Kasihilah apa namanya, karena begitu besar kasih Allah gitu ya. Nah, ini salah satu apa dia punya ininya di sini penjelasannya begitu ya. Dan juga secara khusus dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes itu menggarisbawahi makna kasih yang memanusiakan manusia. Kasih yang memanusiakan manusia itu ditunjukkan lewat apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya, dengan rela berkurban bagi sesama, dan juga apa namanya
lewat upaya Yesus untuk boleh menjangkau mereka. Nah, ini menjadi sebuah upaya yang benar-benar diinginkan oleh Yohanes agar si jemaat yang ia gembalakan ini bisa hidup dalam cara yang baru. Cara baru yang tidak membinasakan sesama, cara baru yang mengasihi mereka dengan sepenuh hati begitu ya. Dan juga cara baru yang benar-benar menolong umat agar mereka memperlakukan sesama mereka seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri gitu ya. Nah, ini yang menjadi inti daripada pembacaan Alkitab kita, rekan-rekan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, dari bagian ini apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Ya, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Ini jadi ini. Nah, ini dia. Oke. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari bagian ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari bagian ini adalah bahwa yang pertama, banyak anak dan remaja masa kini itu di dalam perilaku keseharian mereka kurang memanusiakan sesama, ya. Mereka menjadi pelaku kekerasan kepada rekan-rekannya dalam hal kata-kata, perbuatan yang kita kenal dengan sebutan bully, gitu ya. Dan kepada setiap orang yang mereka temui. Jadi kadang kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak ini tidak hanya kepada sesama anak-anak atau sesama remaja saja, tapi juga kepada mereka yang lebih umurnya di atas, kepada orang tua mereka, lalu juga ya kepada orang-orang yang mereka temui dan mereka nggak serta. Termasuk di media sosial. Banyak yang namanya cyberbullying itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dan biasanya akun-akun yang tidak dikenal itu digerakkan oleh anak-anak yang masih usia remaja, bahkan di usia pra-remaja. Nah, melalui materi ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajak anak dan remaja untuk menjadi pelaku kasih yang nyata, yang memanusiakan sesama. Tidak melakukan kekerasan terhadap sesama, mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Nah, makanya melalui materi ini kita berharapnya apa? Berharapnya adalah anak dan remaja itu bisa berani mengasihi sesama dengan benar-benar memperlakukan mereka seperti manusia. Benar-benar melakukan kasih yang nyata yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Dan melakukan hukum kasih yang kalau kita refer kepada Matius itu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini yang menjadi inti dari pelajaran di minggu pertama. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebelum kita lanjut ke minggu depannya? Atau mau ditambahkan, silakan. Mau tanya apakah kita bisa menginformasikan kepada atau menyampaikan kepada anak-anak itu tentang kasih yang 4 ya? Gimana Pak Omri, sorry? Apakah kita bisa menyampaikan kepada mereka juga tentang pengertian kasih yang 4 itu, agape, storge, filia, dan ini? Bisa tidak, Pak? Bisa. Atau salah satunya dari situ apa yang lebih mengena terhadap ayat ini gitu, Pak? Kalau mau mengena itu ya kasih filia, itu kasih persahabatan, bahwa Allah juga menjadi sahabat kita. Begitu kan ya Pak ya, yang Pak Om ditanyain. Saya takut salah dengar. Benar ya? Iya. Kalau aku sih usul Pak Omri ke Palang Merah Remaja deh. Ini anak-anak ini untuk belajar gitu. Untuk kan jadi pelaku kasih ya, jadi bukan untuk hanya mengerti kasih tapi juga menjadi pelaku. Kayaknya Palang Merah Remaja itu dulu mah ada nggak tahu, sekarang ada nggak sih ya anak-anak tuh Palang Merah Remaja? Di sekolah sih, tapi namanya juga ya, PMI di mereka bilang sekarang sih di sekolah-sekolah. Iya gitu. Jadi itu lebih kena kayaknya untuk mereka lebih ngerti. Oh ada buktinya gitu kalau dikasih cuman teorinya. Jadi mereka lebih tahu gitu mesti gimana. Oke, baik, nanti dihubungkan dengan dikasih persaudaraan berarti nanti ya dari Kepala Merah Remaja itu. Iya Pak. Baik, Pak.
Pak Puji aman, Pak Puji? Aman, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita lanjut ke minggu depannya. Minggu depannya itu dengan tema Speak Up, Save Lives. Bahan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 28. Yang minggu kedua di Immanuel, Ci Irin ya, Ci? Iya, Pak. Oke, Ci, silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 28. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Ketika kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Demikianlah sabda Tuhan. Oke, makasih, Ci. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, ini salah presentasi. Nah, kalau kita lihat dari bacaan tadi, maka ini bacaan yang menerangkan tentang Paulus dan Silas. Rasanya kita pernah membahas bagian ini gitu ya. Paulus dan Silas ketika mereka berada di sebuah tempat yang bernama Filipi. Nah, kelak mereka itu kan ditahan atas apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka ditahan? Karena mereka mengusir roh tenung ya. Nah, jadi sebenarnya roh tenung itu juga agak unik sih ya kalau kita baca di dalam kisah ini, bahwa mereka itu, si rohnya itu bahkan menyuarakan ini akan membawa jalan damai gitu. Jadi kayak dia udah tahu ini utusan Tuhan, tapi karena disuarakan dengan nada yang satir, nada yang miring, makanya Paulus akhirnya nggak tahan dan akhirnya diusir lah. Walaupun akhirnya Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Tapi bukan sebuah kebetulan. Di dalam penjara Paulus dan Silas itu menjadi penyelamat. Kenapa? Karena kalau kita membaca bagian itu, ketika gempa terjadi, Paulus dan Silas itu tidak kabur ya. Kepala penjara sudah mengira, wah ini orang kabur nih, hilang nih. Dia sudah mau selesaikan hidupnya, tapi Paulus dan Silas bilang, kami masih di sini kok.
Dan itu menjadi sebuah hal yang menyelamatkan. Tidak hanya menyelamatkan muka, tapi juga menyelamatkan jiwa. Kenapa? Karena kalau kita membaca secara lengkap bagian yang tadi kita baca sampai selesai, di situ kepala penjara Filipi akhirnya mau dibaptis, mau percaya. Dan kepala penjara Filipi pun diselamatkan karena dia menerima kabar sukacita dari Paulus dan Silas tentang kasih Tuhan yang nyata bagi mereka, yang dinyatakan kepada dia juga. Nah, apa yang mau kita suarakan kepada anak-anak dan remaja dari bagian ini? Nah, yang mau kita suarakan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian adalah bahwa ini kan temanya sebenarnya mengangkat fenomena suicidal di kalangan remaja gitu ya, bahwa memang secara data anak-anak yang zaman sekarang itu makin banyak tuh yang yang boleh dibilang terpapar yang saya tulis di sini, suicidal thoughts gitu ya, come from nowhere, out of nowhere. Jadi nggak tahu dari mana, totonya kepala mereka tuh kayak ada instruksi untuk mengakhiri kehidupan lebih awal daripada seharusnya. Gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang sudah terpapar bagian itu. Kenapa bisa terjadi? Sebuah riset mengatakan bahwa balik lagi, kondisi anak-anak sekarang itu tidak kuat menghadapi tekanan, ya, yang kita kenal dengan sebutan strawberry generation. Banyak dari mereka yang tidak kuat mendapatkan tekanan. Udahlah mereka tidak kuat mendapat tekanan, mereka juga nggak berani mengungkapkan, khususnya kepada orang terdekat mereka, itu orang tua. Kenapa? Sebagian besar orang tua itu sudah yang namanya paham, prejudis gitu ya, dengan mengatakan baru segitu aja kok sudah ngeluh. Akhirnya anak-anak jadi nggak berani mengungkapkan. Mereka nggak berani, akhirnya dipendam sendiri, dan ditambah kondisi sekarang yang sudah beda generasinya dengan zaman itu, ya sudah, yang terjadi apa? Outputnya adalah pengakhiran kehidupan. Nah, melalui materi ini apa? Kita mau mengajak anak itu berani mengungkapkan. Ya, kalau mereka nggak berani mengungkapkan seperti Paulus dan Silas, hidup mereka akan berakhir seperti kepala penjara Filipi. Ketika Paulus dan Silas berani mengungkapkan, hidup kepala penjara Filipi itu tidak berakhir. Nah, mereka juga harus berani mengungkapkan, berani ngomong situasi dan kondisi. Kenapa? Ini menjadi upaya menyelamatkan diri, ya, supaya mereka tidak mengakhiri hidup secara sia-sia. Dan juga apa? Ketika ada temannya yang cerita atau boleh dikatakan mengungkapkan sesuatu, maka dengarlah, gitu ya. Jangan kita malah menjadikan cerita yang diungkapkan teman kita itu jadi sebuah yang diumbar ke publik atau bahkan dijadikan celotehan. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan diri itu ya selain daripada kita sendiri, tapi juga circle kita pun menentukan, punya yang namanya possibility untuk menyelamatkan diri kita. Nah, makanya harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja berani peduli. Yang pertama, dia peduli pada kondisinya diri sendiri. Dan yang kedua, mampu saling menjaga kesehatan mental, baik dirinya sendiri maupun juga circle-nya. Di dalam, pasti, sekali lagi, Bapak Ibu Saudari, tekanannya adalah pertemanan yang sehat. Itu materi kita untuk minggu kedua. Barangkali ada pertanyaan dari Ci Irin? Atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Pak, pertemanan yang sehat masuknya kemana ya nanti? Kenapa? Pertemanan yang sehat, misalnya saling mendukung gitu ya, saling melengkapi atau gimana ya Pak? Pertemanan yang sehat itu ya memang saling mendukung. Pasti saling mendukung, saling melengkapi, tapi tetap harus di dalam kebenaran, Ci. Jadi kalau memang salah ya katakan salah, tapi dengan cara yang tepat gitu. Jangan kalau orang udah nangis-nangis, saya nangis-nangis, saya nih sebenarnya kita udah tahu ini salah gitu, tapi jangan ngomong ya lu salah sih gini gitu kan. Nah, ya nangisnya makin kejer gitu ya. Mungkin kita bisa dengan pola yang lebih baik untuk ngomonginnya. Dan juga yang paling penting sebenarnya ini sih, Ci, pertemanan yang baik itu adalah teman yang nggak ngomongin orang di belakang. Nah, banyak kan zaman sekarang itu temennya cerita nih dari A cerita ke B nih ya kan, A cerita ke B, sama si B ini dijual kontennya ke C, konten ceritanya dijual ke si C, akhirnya dijadikan celotehan sama si C,
karena B menjual ceritanya ke si C menjadikan celotehan yang didengar oleh semua. Nah, kalau didengar ke si A kan akhirnya si A ini makin nggak mau berteman. Udahlah, anak-anak sekarang jarang, susah berteman. Nah, ketika mendengar ininya ceritanya dijual, maka dia makin nggak punya teman kan. Ketika nggak punya teman, dia ada masalah, dia mau ngomong sama siapa? Gitu. Mau ngomong sama orang tua kadang dianggap tabu atau bahkan diremehkan dalam tanda kutip. Mau ngomong sama temennya nanti dijual ceritanya. Mau sama siapa lah. Nah, pertemanan yang sehat itu apa? Pertemanan yang tidak ngomongin temennya. Kalau temennya cerita, ya udah kita dengerin, jangan dikeluarin kemana-mana. Itu yang mesti ditekenin sih kalau di pra remaja khususnya ya, supaya nggak malah jadi ember bocor gitu. Oke Pak, makasih. Siap Ci, sama. Ada tambahan lagi? Persahabatan bagai kepompong, Rin. Iya, Ci. Itulah kurang lebih. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke minggu depannya, yaitu di minggu ketiga. Minggu ketiga adalah Agent of Peace, Matius 5 ayat 9. Nah, ini yang cerita di remaja katanya Ci Irin. Yang khotbah di Immanuel, Ci Epa. Begitu, bukan? Iya, betul, Pak. Ya udah, kalau gitu supaya Ci Irin nggak baca lagi di minggu keempat, siapa deh yang baca? Pak Puji aja, aku minggu keempat di koram. Pak Puji minggu keempat di? Pak Puji minggu keempat di mana? Cici minggu keempat di koram. Oh, bentar sih. Oh, bentar. Pak Puji deh, boleh. Pak Puji, boleh dibantu Pak Puji? Satu ayat Pak Puji. Baik. Matius 5 ayat 9 yang di sana berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Puji. Baik, Bapak Ibu Saudari semua, bacaan yang singkat tadi itu merupakan bagian dari sebuah yang dikenal sebagai khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu kan isinya pengajaran Yesus tentang berbagai hal. Tapi intinya kalau kita tarik garis, maka yang diajarkan Yesus itu adalah pola pikir yang harusnya dihidupi dan dimiliki setiap murid Kristus. Nah, bagian yang kita baca tadi itu menegaskan soal berbahagialah, khususnya bagi mereka yang membawa damai. Nah, kata berbahagia yang dipakai, menariknya bukan be happy ya, tapi apa? Be blessed. Ya. Blessed are they ya, ada bahasa Yunaninya itu. Artinya apa? Artinya bukan cuma bahagia, tapi kan artinya terberkati. Ya. Diberkatilah orang yang membawa damai. Kurang lebih kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang lain, artinya juga begitu. Diberkatilah orang yang membawa damai, sebab mereka akan dan seterusnya. Nah, melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudari, Yesus itu mau mengajak murid-muridnya itu untuk menjadi pembawa damai. Di mana pembawa damai itu adalah orang yang berani memperjuangkan perdamaian di mana saja mereka berada. Tidak hanya sekedar duduk diam, tapi mau berperan aktif memperjuangkan situasi damai. Tidak hanya sekedar menikmati, tapi mau secara aktif menghadirkan perdamaian. Nah, apa yang menjadi tekanan dari cerita ini? Kalau kita lihat, rekan-rekan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kehidupan anak-anak sekarang itu karena derasnya arus informasi, banyak dari mereka yang akhirnya sering ada di zona, kalau saya bahasa perangnya itu bilangnya zona crossfire ya, tembak-tembakan gitu ya. Mereka harus memilih berada di mana. Cuman jeleknya akhirnya di zaman sekarang karena peperangan itu tidak terjadi di depan rumah, tapi lebih banyak terjadi di media sosial. Banyak anak dan remaja itu yang justru jadi provokator perpecahan. Kita mengenal yang namanya buzzer gitu ya, account buzzer. Sebuah studi pernah saya baca yang pernah saya lihat, account buzzer yang biasa komen-komen untuk
memprovokasi sesuatu gitu ya, itu biasanya walaupun ownernya mungkin orang yang udah senior umurnya, tapi yang melakukan kerja itu adalah anak-anak yang masih relatif muda usianya. Sehingga apa? Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi provokator. Jadi provokator di tengah situasi yang keruh. Ya benar-benar memancing di air yang keruh, kurang lebih begitu. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Untuk menjadi pembawa damai. Berani membangun relasi yang benar dengan sesama. Mengusahakan perdamaian, tidak menambah keruh permasalahan. Ya, justru mereka ketika mendengar permasalahan, mereka menengahi itu, bukan menambah keruh permasalahannya. Simpelnya kalau misalnya di media sosial ada peristiwa A, komennya biasanya kalau orang yang provokator ya dia tinggal tulis, iya dulu tuh begini dan begini. Nah, kita berharap anak-anak tidak seperti itu. Makanya tujuan dari materi ini anak dan remaja mampu serta berani menghadirkan damai Tuhan lewat sikap hidup yang memperjuangkan perdamaian dalam keseharian. Kalau ada masalah jangan diperkeruh, jangan dikontenin. Justru harus diredam dan bahkan dihilangkan. Itu yang bisa dipaparkan untuk minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Cepa dan Cirin? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Oke. Kita masuk ke minggu keempat. Yang terakhir, ini bacaannya paling panjang. Ya. Berarti Cepa paling panjang, tau gitu baca yang ketiga tadi. Dan tadi udah saya aturin, Ci. Matius 24 ayat 1 sampai 14, bacaannya panjang, terus agak hara-rese sih memang ini. Coba Silakan, ya. Ci. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih. Siapa? Baik, Bapak Ibu Saudari, ini bacaannya agak horor, tapi inilah pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Akhir zaman di mana kalau kita lihat Tuhan Yesus itu menggunakan berbagai simbol ya, berbagai simbol ya, kehancuran bait Allah, dan bait Allah itu buat orang Israel, Bapak Ibu Saudari, ini national pride ya. Kayak kalau orang Jakarta punya Monas ya, lalu orang mana lagi punya apa gitu ya. Nah, ini bait Allah ini national pride-nya bangsa Israel. Dan kalau udah dibilang ini akan hancur, wah mereka langsung wah, lu yang benar lu gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudari kalau kita perhatikan ini, jadi harusnya ini bacaan apa namanya sebelum Komisi Dewasa berangkat ikut seminar tanggal 23 nanti dia baca Alkitab ini dulu. Kalau kita lihat akhir zaman itu bukan kehancuran.
Akan ada bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya, kelaparan di berbagai tempat. Semuanya baru permulaan. Jadi apa? Yang namanya akhir zaman itu bukan kehancuran. Dan ini senada dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Kalau kita baca kitab Wahyu dari awal sampai dengan habis, pasal 1 sampai dengan pasal selesainya gitu ya. Ketika ada bencana, ketika ada ini itu bukan akhir zaman, itu baru permulaan penderitaan. Ya. Karena apa? Yang namanya akhir zaman itu, atau yang kita bisa sebut sebagai kiamat atau kita sebut sebagai doomsday, itu adalah kemunculan zaman baru. Zaman yang totally different. Ya kalau mengacu pada bahasan Wahyu, maka itu adalah langit dan bumi yang baru. Wahyu 21. Zaman baru itu. Aku melihat langit dan bumi yang baru. Yang berhias bagaikan ini turun ke langit. Aku melihat Yerusalem yang baru. Nah itu akhir zaman. Jadi akhir zaman itu bukan soal kehancuran. Tapi akhir zaman itu adalah soal sesuatu yang baru, yang lebih indah dari sebelumnya. Nah, tetapi di dalam bagian Matius 24 yang ditekankan Yesus apa? Mereka yang bertahan itu adalah orang yang setia beriman. Orang yang setia beriman itulah yang akan bisa sampai ke zaman baru itu. Mereka mampu melampaui segala penderitaan dan mereka bisa tiba di zaman baru. Karena apa? Kunci untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak nyaman itu adalah dengan tetap setia. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak dan remaja dari bacaan ini? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, yang hendak kita ajarkan kepada anak dan remaja adalah bahwa zaman sekarang itu baik. Kalau mereka, tadi kan kita minggu kemarin bahas soal tekanan hidup, bahwa mereka tidak punya tempat untuk menyalurkan tekanan hidup. Oleh karenanya harus dibentuk sebuah circle yang bisa menolong anak dan remaja itu saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kecenderungan yang juga muncul adalah apa? Anak dan remaja yang lari. Ya. Jadi ketika mereka mengalami masalah, mereka mengalami problematik, mereka nggak mau menyelesaikannya. Mereka lari begitu saja ketika ada masalah. Mempercayakan masalah itu untuk diselesaikan oleh orang lain. Nah, memang kenapa bisa demikian? Karena banyak faktor. Salah satunya pola zaman memang berubah gitu ya, efisiensi. Orang pengen sekarang itu kan pengennya work life balance. Itu lagi rame banget tuh, work life balance gitu ya. Kerja sama kehidupan itu harus seimbang. Ya, bagus sih. Tapi kalau kita lihat batas seimbangnya mana? 50-50, 60-40, apa 70-30? Kan itu persoalannya. Banyak orang yang maunya work-nya 30%, yang live-nya atau jalan-jalannya 70%. Nah, itu kan kacau juga sebenarnya, Bapak Ibu Saudari gitu ya. Anak-anak sekarang akhirnya terpapar itu. Ya nggak mau banyak kerja, tapi mau pengen banyak jalan-jalan. Giling-giling berujung hilang. Ya. Lalu juga apa? Pola pengasuhan. Balik lagi dari mana? Kenapa bisa demikian? Rumahnya. Paling gampang memang mencari segala sesuatu itu yang ada di rumahnya. Rumahnya gimana? Mengajarkannya apa? Apakah mengajarkan ketahanan atau justru mengajarkan kemudahan? Sorry itu saya Bapak Ibu Saudari, banyak orang tua zaman sekarang yang mengajarkan kemudahan pada anak-anaknya. Tidak bijak di dalam memakai perkembangan teknologi, di dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Menggampangkan segala cara. Akhirnya apa ya? Akhirnya tumbuhlah generasi-generasi yang mengatakan work-life balance, tetapi belakangnya ya pengennya kerjanya dikit, jalan-jalannya banyak, kerja sedikit dapat hasil yang banyak. Atau kunaon kalau gitu ya. Dibilang kerja cerdas ya enggak juga itu. Akhirnya apalagi ditambah dengan budaya instan, makanan semua instan. Nah, ini makin lah. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja itu bertahan dalam iman. Berani bertahan. Karena ketahanan iman itulah yang menolong dan memampukan mereka menghadirkan damai di tengah kondisi dunia yang ramai. Menolong mereka untuk bisa melampaui segala penderitaan. Bahwa penderitaan itu memang harus kita alami. Pembentukan itu kalau nggak karena penderitaan kita nggak akan kebentuk.
Kalau kita nggak menderita, maka nggak akan kebentuk kita. Nggak akan kita jadi lebih baik. Kalau kenyamanan, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Tapi penderitaan itu akan membuat kita jauh berpikir lebih gila. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah riset yang saya pernah baca begini. Orang-orang yang lahir dari keluarga dengan ekonomi tinggi, gitu ya, atau bahkan sudah dibiasakan dari kecil segala sesuatunya mudah, itu dia kecerdikannya jauh lebih rendah, atau bahkan kemampuan untuk mengakalinya itu jauh lebih rendah ketimbang daripada mereka yang biasa hidup di dalam keterbatasan tapi harus bisa ini dan itu. Usahanya juga kerja keras dan kerja cerdasnya lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang di sini karena dia terbiasa nyaman, nggak biasa kerja. Akhirnya nyaman aja. Orang yang di sini karena terbiasa kerja, ya dia akan berupaya melakukan segala sesuatu dan juga mencari cara untuk bisa bertahan. Survival of the fittest. Nah, ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak remaja. Jangan males. Kita tuh harus bertahan. Memang nggak enak bertahan. Iya nggak enak. Main bola juga kalau kita main bertahan nggak enak. Tapi orang yang mampu bertahan itu yang bisa sampai kepada kesudahan. Itulah yang bisa sampai kepada zaman baru. Bertahannya secara khusus dalam hal ini apa? Dalam hal iman yang teguh dan benar kepada Tuhan. Ini materi untuk minggu keempat atau minggu terakhir. Barangkali ada respon, pertanyaan, atau tambahan dari Cepa maupun Cirin. Silakan. Cukup, Pak. Oke, Ci. Cukup, Pak. Oke, Ci. Baik, kalau sudah cukup, maka persiapan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sudah selesai. Nanti materinya saya coba share di via WhatsApp seperti biasa gitu ya, untuk file PDF-nya supaya kita bisa baca-baca lagi, dan juga rekamannya akan ada di YouTube gereja seperti biasa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika tidak ada tambahan lagi, maka marilah kita mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah persiapan kami yang tidak sempurna ini boleh Kau sempurnakan senantiasa. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dengan segala pergumulan kami, bahkan hal-hal yang mungkin akan kami kerjakan setelah ini. Biarlah segala sesuatunya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.